cerita dari pelaku sejarah. Saya pelaku sejarah dan depan saya ini sangat penting. Mulai dari awal sekali. Banyak yang mengatakan bahwa Gus Dur itu drop out dari Al-Azhar. Itu tidak benar. Yang benar, Gus Dur tidak pernah kuliah di Al-Azhar. Datang sebelum saya nggak tahu Gus Dur itu begitu ketemu saya langsung akrab. Begitu mulai masuk kuliah, beliau lihat mata pelajarannya. Loh, ini kan mata pelajaran yang diajarkan di pesantren-pesantren itu. Ngantek-ngantek umur gitu. Terus dia tidak jadi, dia daftar ke Fakultas Adab di Irak. Ternyata lulusnya dulu beliau. Gus Dur lulus, saya belum. Beliau lulus terus pergi ke Belanda. Dari Belanda kirim surat sama saya 12 lembar. Ini saya pernah membaca itu. Masih saya simpan. Dia mengatakan dalam surat itu, kamu kalau sudah selesai cari utangan. Terus nyusul saya. Saya dapat kerjaan gajinya besar sekali. Sampean juga sudah saya carikan pekerjaan yang gajinya juga besar. Belakangan ini kawan saya yang di Belanda yang disuruh carikan kerjaan beliau ini cerita sama saya, Gus Dur waktu ketika datang itu saya mau dicarikan pekerjaan yang bayarannya besar. Wah Gus, kalau pekerjaan yang gajinya besar di sini itu, yang tenaganya besar, itu kasar sekali. Nggak apa-apa, pokoknya gajinya besar. Terus dicarikan dapat pekerjaan ngepel kapal induk. Itu memang berat sekali. Kata kawan saya itu kalau jam 5 itu pulang itu Gus Dur, oli tok itu rapi suratnya itu. Nanti sekian bulan gaji kita berdua sudah bisa kita belikan mobil second. Nanti kita pulang lewat darat setelah sekian bulan. Kawan-kawan yang akan kita lalui sudah saya hubungi semua, saya sudah surati semua. Tanggal sekian start, nanti sampai Sumatera sekian, nanti kita putar-putar Sumatera dulu ke kawan-kawan, terus baru pulang. Di dalam perjalanan itu nanti kita bisa berbicara banyak tentang NU, bagaimana bisa bermanfaat penuh untuk Indonesia. Itu kalimatnya itu, NU itu bukan tujuan. Dan ternyata Indonesia pun itu bukan tujuan juga untuk Gus Dur. Tujuannya adalah dunia, kemanusiaan. Ini saksinya ini. Yahya Khalil Stakuf ini muridnya, ngaku tidak mengaku dia ini muridnya Gus Dur. Mbak diangkat jadi juru bicara. Lama sekali muncul Gus Dur. Gus Dur itu dulu punya kumpulan namanya Pecinta Nahdlatul Ulama. Memikirkan mulai dari kiai-kiai dulu itu sudah enak-enak di pesantren kok bikin Jamiah Nahdlatul Ulama itu untuk apa? Dipikir dan dibahas, ketemu di mana-mana dibahas. 74 itu ada Kombes NU ketika Pak Harto membonsai NU menjadi satu dengan P3. Tapi kalau yang Khitoh Nahdlatul Ulama, putusan Munas kemudian dikukuhkan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama Situbondo, itu konsepnya diawali dari pecinta NU. Ada grup 24. Grup 24 ini menunjuk tim 7. Tim 7 ini ketuanya Gus Dur. Ini yang kemudian membuat draft tentang Khitoh Nahdlatul Ulama dan program-program kegiatan Nahdlatul Ulama. Seperti yang dikatakan Ketua Nahdlatul Ulama tadi, Kiai Yahya Khalil, di Muktamar Situbondo, Gus Dur bukan
sengaja, bukan apa namanya kebetulan. Gus Dur memang didorong oleh semua orang untuk menjadi ketua pada waktu itu, untuk membuka wawasan Nahdlatul Ulama. Ketika itu Gus Dur bilang cukup satu periode selesai nanti sudah. Tapi beliau lupa kelakuannya orang NU itu kalau sudah seneng. Jadi muktamar berikutnya di Yogyakarta, meskipun banyak hantaman dibully bahasa sekarangnya, bully sana sini, Gus Dur terpilih secara aklamasi. Di Krapek itu aklamasi, tidak ada pilihan. Kemudian Gus Dur setelah itu sudah ini nuruti wong NU satu periode, bariku wis sak leren. Allah yarham Kiai Misbah Mustafa, dulu pengkritik Gus Dur yang paling hebat. Ketika mendengar Gus Dur mau berhenti, saya dengar Gus Dur katanya mau mundur. Jangan boleh mundur, terus saja. Ini saya bilang, jenengan ini ngeritik napa sing dilakoni Gus Dur jenengan kritik kok saniki ajeng mundur-mundur. Goblok kowe. Perbedaan pendapat itu fitri. Lho kok nek Abdurrahman gak terima ben jawab ini. Itu aturannya wong berbeda pendapat, diskusi. Kok terus mangkel-mangkelan ora nyalon bareng ngono iku apa? Saiki iki genting. Itu enggak tahu gentingnya apa, saya enggak tahu. Iki sing dibutuhno saiki iki wong sing kaya Abdurrahman. Sing ngalim tur pinter. Ngalim pinter tur berani. Ternyata menghadapi Cipasung itu memang kondisinya luar biasa. Pak Harto itu udah kepengin menguasai NU dengan cara membunsai di P3 tidak kasil. Yang dirah Gus Dur, kok Gus Dur nggak berani, ya sudah habis selesai di Cipasung. Gus Dur ketua NU tidak boleh naik panggung kok. Gila. Ini cerita dari pelaku sejarah. Saya pelaku sejarah. Jadi nanti Pak Sekjen catat semua ini untuk didokumentasikan ya. Depan saya ini sangat penting. Ini penting. Jadi saya mulai yang awal sekali. Saya berapa list? Saya dikasih waktu berapa menit? Nanti subuh katanya. Wah ini bagus kalau sampai subuh. Saya mulai dari awal sekali. Banyak yang mengatakan bahwa Gus Dur itu drop out dari Al-Azhar. Itu tidak benar. Yang benar, Gus Dur tidak pernah kuliah di Al-Azhar. Jadi Gus Dur lebih dulu datang sebelum saya, tapi beliau entah sibuk apa, pokoknya sibuk lah, sehingga tidak sempat untuk daftar kuliah. Ketika saya daftar kuliah, beliau tanya sama saya nggak tahu Gus Dur itu begitu ketemu saya langsung akrab. Sampai ketika saya daftar kuliah, beliau tanya, kamu sudah daftar kuliah? Sudah. Di mana? Ini yang baru ini. Saya memang memilih yang baru dibuka, karena datang saya itu sudah ngepas. Kalau saya masuk kuliah yang biasa itu, saya langsung ujian. Sehingga saya milih yang baru.
yang masih 4 bulan akan ujian. Lagi pula mata pelajarannya itu saya akrab semua, karena saya tidak pernah sekolah kayak orang-orang lain. Saya dan intelek kendilan, betul. Dari orang pondokan sama sekali tidak pernah sekolah belas, kecuali SR. Itu saja ijazah hilang. Jadi saya tidak punya ijazah. Kelas 1 sanawiyah drop out. Jadi saya di pesantren Lirboyo, pesantren Krapyak, pesantren ayah saya sendiri di situ. Jadi saya milih yang kira-kira mata pelajarannya itu aku pernah dengar itu. Tauhid, Quran, tafsir, hadis. Tak pilih yang begitu. Karena saya kalau yang lain-lain kan ada biologi, ada bahasa Inggris, yang saya nggak mudeng kabeh itu, nggak pernah sekolah. Saya milih itu. Lah Gus Dur tanya, sampean di mana? Saya di Al-Qismul Ali, ini yang baru dibuka. Ya sudah saya ikut, tanpa tanya kenapa saya di situ. Setelah saya ikut gitu aja. Ikutlah daftar. Begitu mulai masuk kuliah, beliau lihat mata pelajarannya. Loh ini kan mata pelajaran yang diajarkan di pesantren-pesantren itu loh. Loh saya memang milih itu. Wah ngantek-ngantek umur gitu. Terus dia tidak jadi. Terus dia daftar ke Fakultas Adab di Irak. Jadi dia memang tidak pernah kuliah di Azhar, bukan kok drop out. Ya, ini melempangkan yang tidak benar itu. Kemudian beliau ke Irak, saya melanjutkan di situ. Ternyata lulusnya dulu beliau. Gus Dur lulus, saya belum. Karena saya masih punya utang pelajaran 1. Beliau lulus terus pergi ke Belanda. Dari Belanda kirim surat sama saya 12 lembar. Ini Nisa pernah membaca itu. Tak tunjukkan, masih saya simpan. Antara lain dia mengatakan dalam surat itu, kamu kalau sudah selesai cari utangan, terus nyusul saya. Cari utangan terus nyusul saya, dibilang. Saya dapat kerjaan gajinya besar sekali. Sampean juga sudah saya carikan pekerjaan yang gajinya juga besar. Belakangan ini kawan saya yang di Belanda yang disuruh carikan kerjaan beliau ini cerita sama saya, Gus Dur waktu itu datang itu, saya mau dicarikan pekerjaan yang bayarannya besar. Wah Gus, kalau pekerjaan yang gajinya besar di sini itu, yang tenaganya besar, itu kasar sekali. Nggak apa-apa, pokoknya gajinya besar. Terus dicarikan dapat pekerjaan ngepel kapal induk. Itu memang berat sekali. Kata kawan saya itu kalau jam 5 itu pulang itu Gus Dur, oli tok itu. Demi untuk dapat. Lah sampean sudah saya, suratnya kepada saya, dan sampean sudah saya carikan pekerjaan yang gajinya juga besar, meskipun tidak sebesar gaji saya, tapi besar juga. Yang saya sesuaikan dengan keahlian sampean, yaitu bagian nggawe reklame, gambar-gambar reklame itu. Karena dia tahu saya suka gambar-gambar itu, digalekno menggawean. Itu rapi suratnya itu. Nanti sekian bulan gaji kita berdua sudah bisa kita belikan mobil second. Nanti kita pulang lewat darat setelah sekian bulan memakai mobil second itu. Kawan-kawan yang akan kita lalui sudah saya hubungi semua, saya sudah surati semua. Tanggal sekian start,
nanti sampai Sumatera sekian, nanti kita putar-putar Sumatera dulu ke kawan-kawan, terus baru pulang. Di dalam perjalanan itu nanti kita bisa berbicara banyak tentang NU, bagaimana bisa bermanfaat penuh untuk Indonesia. Itu kalimatnya itu, NU itu bukan tujuan. Dan ternyata Indonesia pun itu bukan tujuan juga untuk Gus Dur. Tujuannya adalah dunia, kemanusiaan. Ini saksinya ini, Yahya Khalil Stakuf ini muridnya. Ngaku tidak mengaku, dia ini muridnya Gus Dur. Mbak diangkat jadi juru bicara. Makanya sekarang dia wah mau ke dunia, macam ditaklukkan segala macam, sak jagat itu ya. Meneruskan. Kalau malam ini temanya pembaharuan NU. Di NU itu yang lahir 26, pembaharuan pertama menurut saya dilakukan oleh Allahyarham Kiai Mahfud Siddiq. Kiai Mahfud Siddiq itu otodidak. Beliau organisatoris tapi tidak tahu dari mana dia belajar organisasi. NU rapi itu zaman Kiai Mahfud Siddiq 37 sampai 40. Punya 2 penerbitan yang tidak mati-mati sampai Kiai Mahfud wafat. Berita NU dan Suara NU. Berita NU untuk intern Nahdlatul Ulama, Suara NU untuk keluar. Kita nggak tahu nanti ini generasi Yahya dan Saifullah ini bisa bikin penerbitan yang nyaingi New York Times. Apa duta masyarakat bisa hidup lagi? Itu Kiai Mahfud yang fenomenal. Kiai Mahfud mempunyai gerakan Mabadi' Khairu Ummah, prinsip-prinsip umat terbaik dari kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu orang belakangan menyangka itu gerakan moral, padahal tidak, itu gerakan ekonomi. Nah ini silakan dilihat itu. Kemudian lama sekali muncul Gus Dur. Gus Dur itu dulu punya kumpulan namanya Pecinta Nahdlatul Ulama. Pencinta Nahdlatul Ulama. Memikirkan mulai dari kiai-kiai dulu itu sudah enak-enak di pesantren kok bikin Jamiah Nahdlatul Ulama, itu untuk apa? Dipikir dan dibahas. Ketemu di mana-mana dibahas itu. Sampai kalau tadi ada diceritakan tentang apa namanya khitoh kembali ke tahun 26, itu sebetulnya bukan kembali ke 26, ya khitoh Nahdlatul Ulama. Kalau kembali ke 26 itu NU waktu jadi partai, Pak Idham itu tahun 74 itu ada Kombes NU ketika Pak Harto membonsai NU menjadi satu dengan P3. Lalu Kombes mengeluarkan itu tadi, kembali ke khitoh 26. Artinya yang dibonsai itu hanya politiknya saja. Pendidikannya dan lain sebagainya masih tetap seperti khitoh 26. Tapi kalau yang khitoh Nahdlatul Ulama
putusan Munas kemudian dikukuhkan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama Situbondo, itu konsepnya diawali dari pencinta NU. Ada grup 24. Grup 24 ini menunjuk tim 7. Tim 7 ini ketuanya Gus Dur. Ini yang kemudian membuat draft tentang Khittah Nahdlatul Ulama dan program-program kegiatan Nahdlatul Ulama. Dan itu di Munas Situbondo disepakati, di Muktamar dikukuhkan lagi. Seperti yang dikatakan Ketua Nahdlatul Ulama tadi, Kiai Yahya Khalil, di Muktamar Situbondo, Gus Dur bukan sengaja, bukan kebetulan, Gus Dur memang didorong oleh semua orang untuk menjadi ketua pada waktu itu, untuk membuka wawasan Nahdlatul Ulama. Ketika itu Gus Dur bilang cukup 1 periode untuk membuka wawasan NU ini, sehingga nanti akan kita lihat pada zamannya Gus Dur itu Khittah Nahdlatul Ulama itu jelas ditulis di situ bahwa Nahdlatul Ulama itu khidmahnya bukan untuk orang Islam, apalagi untuk NU saja, tapi untuk masyarakat, untuk kemanusiaan. Sayangnya orang-orang NU termasuk pengurusnya itu jarang baca Khittah itu, padahal cuma 9 butir. 9 butir. Gus Dur menyatakan cuma 1 periode. 1 periode selesai nanti, sudah. Tapi beliau lupa kelakuannya orang NU itu kalau sudah seneng. Jadi muktamar berikutnya di Yogyakarta, meskipun banyak hantaman, dibully bahasa sekarangnya, bully sana sini, Gus Dur terpilih secara aklamasi. Di Krapek itu aklamasi, tidak ada pilihan. Kemudian Gus Dur setelah itu ini nuruti wong NU 1 periode ini, bariku wis sakuleren. Maunya sudah selesai Gus Dur itu. Tapi paman saya, Allah yarham, Kiai Misbah Mustafa, yang karangannya banyak termasuk tafsir dan segala macam, itu dulu pengkritik Gus Dur yang paling hebat. Soal bank, soal apa itu nulis tidak karu-karuan. Pokoknya ngeritik beletnya Gus Dur. Kiai Misbah orangnya apa, terus terang langsung. Ketika mendengar Gus Dur mau berhenti, Kiai Misbah datang ke rumah Keleteh. Aku krungu Gus Dur mundur. Saya dengar Gus Dur katanya mau mundur. Nggih. Jangan boleh mundur, terus saja. Ini saya bilang, jenengan ini ngeritik napa sing dilakoni Gus Dur jenengan kritik kok saniki ajeng mundur mboten anu. Goblok kowe. Perbedaan pendapat itu fitri, apa itu bodoh. Lho kene Abdurrahman gak terima ben jawab dene.
Itu aturannya wong beda pendapat itu diskusi. Kok terus mangkel-mangkelan ora nyalon bareng ngono iku apa? Ini kata paman saya. Saiki iki genting. Itu enggak tahu gentingnya apa, saya enggak tahu. Iki sing dibutuhno saiki iki wong sing kaya Abdurrahman iki. Sing ngalim tur pinter. Ngalim pinter tur berani. Ngalim tur berani. Alim wasaja. Nek ngalim tok ora wani jereh. Iki engko ora iso ngapur, ora iso apa-apa. Gak ono gunane iki engko. Iki engko ning ngarep kan. Lah nek wani tok tapi enggak ndek ilmu, iku nabrak-nabrak koyo celeng. Terus kowe kandhane. Lah jenengan iki ya aku tan Jakarta nemoni. Ame ke Jakarta. Ternyata menghadapi Cipasung itu memang kondisinya luar biasa. Pak Harto itu udah kepengen menguasani NU dengan cara membonsai di P3 ndak kasil. Oh, yang dirah Gus Dur. Kok Gus Dur nggak berani? Ya sudah, habis. Selesai NU di Cipasung. Gus Dur ketua NU nggak boleh naik panggung kok. Gila itu Soeharto. Ketua NU sing duwe gawe kok nggak boleh. Menang-menangan seperti itu. Tapi Gus Dur di belakangnya kiai-kiai se-Indonesia sampai sing istighosah itu enggak karu-karuan. Akhirnya menang. Coba kok enggak Gus Dur sembuh. Loh itu menggunakan bermacam-macam cara untuk menjatuhkan Gus Dur. Dan kemudian ternyata Gus Dur berhasil menyelamatkan NU meskipun habis itu masih tetap enek ontran-ontran yang tidak berarti. Karena NU ini memang didirikan oleh orang-orang yang mukhlis, ya orang-orang yang ikhlas, yang tidak punya pamrih apa-apa. Jadi hati-hati kalau dengan NU, wani-wani sekualat, enang kualat. Umpamane wis wani NU, wani Gus Dur wis kualate double-double. Sampai ada kiai yang nyateti kilo-kilo sing kualat-kualat iki. Sampai kalau mau daftarnya ini nanya Gus Yasin, ini Gus Yasin punya catatan. Orang-orang yang kuat, jadi jangan. Jadi pembaruan NU terutama dari segi pembukaan wawasan orang NU yang selama ini hanya mengurusi dirinya sendiri menjadi mengurusi orang banyak. Dari memikirkan NU sebagai ghoyah, tujuan hidup, hanya sebagai wasilah untuk kepentingan Indonesia. Dulu ada kawan eratnya Gus Dur namanya Allah yarham Dr. Fahmi Saifuddin, putranya Pak Saifuddin Zuhri, kakaknya Menteri Agama mantan ini Lukman Saifuddin. Dua orang ini mempunyai pikiran yang sama bahwa NU bukan hanya bisa untuk berkhidmah, memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia, tapi untuk dunia. Dan dua orang ini berpikir terus. Sayangnya ketika Gus Dur dilantik jadi presiden, Dr. Fahmi di rumah sakit tidak bisa apa-apa. Maka salah satu kunjungan pertama presiden pada waktu Gus Dur
nilii Dokter Fahmi. Dokter Fahmi nangis, Gus, ternyata sampean sudah bisa jadi pemimpin bangsa, pemimpin negara, saya tidak bisa bantu apa-apa. Kata Gus Dur, ya masih Gus Dur itulah, tenang Mi, kamu tidak usah mikir itu. Saya sekarang ini kalau berobat tidak membayar. Banyaknya ada mesti ya presiden obat berapa membayar itu. Jadi kalau saya Gus Dur jarang-jarang ke keluarga ini bukan menurut saya bukan karena Gus Dur sibuk di NU, sibuk di mana-mana, tapi karena Gus Dur itu memang miliknya orang banyak. Jadi ya itu kehebatannya Bunyai Nuriyah dan putra-putranya itu. Beliau itu sadar betul bahwa Gus Dur itu punyanya orang banyak. Sebab kalaupun protes ya percuma. Percuma. Gus Dur itu dulu itu pindah-pindah rumah. Jadi saya tahu lah rekosone Nyai Nuriyah dulu tahu. Di Jakarta itu kayak kucing anak-anak. Pindah rono. Kenapa saya tahu? Karena setiap saya ke Jakarta itu jujukan saya mesti ke situ. Bentar, saya mau ke Jakarta. Loh, sampean udah tahu rumah saya belum? Ya sudah gitu, sudah pernah. Enggak, sekarang saya pindah di Cilanda. Pindah. Miliknya orang banyak. Saya pernah disuruh nunggu rumahnya, pernah kok. Saya sowan ke beliau ada acara. Sampai saya tinggal dulu ya sini. Saya ngobrol lah. Itu suruh ngobrol sama Nyai ini, beliau ada acara muter-muter. Pernah terjadi juga Nyai Nuriyah ini ketemu Gus Dur di tempatnya orang. Dia sama-sama diundangnya, jadi ketemunya. Sudah berapa lama Gus? Ya ini baru ketemu ini setelah 3 hari. Itu Gus Dur miliknya orang banyak, dan miliknya Gusti Allah Ta'ala. Karena itu Gus Dur itu meskipun presiden, satu-satunya presiden di dunia yang tidak punya dompet. Ini presiden nggak punya dompet. Presiden nggak punya dompet. Saya saja dompetnya 2, rupiah dan dolar. Gus Dur presiden nggak punya dompet. Ini tuku bakso utang anaknya. Anaknya itu Lisa. Saya tahu sampai Gus Dur itu pernah saya sampai itu itu kan dawuhnya Kanjeng Nabi itu kan semua itu punya hak. Inna li jasadika alaika hak, inna li ahlika alaika hak. Ini keluarga sampean tinggal. Loh, sampean nanti saksikan sendirilah. Meskipun saya jarang-jarang ketemu keluarga, tapi kualitasnya. Oh, dia begitu. Dia selalu bisa menjawab itu. Dia semua aku tak delok kualitasnya kayak apa. Memang luar biasa. Luar biasa. Dengan putra-putranya itu. Enggak pernah kok putranya begini-begini terus dilarang-larang, enggak pernah. Asal bisa menjelaskan, kowe kok ngene apa nak? Tujuanmu apa? Kalau bisa menjelaskan, ya. Tidak pernah nek urusannya di luar terus digawa ning omah, ya mumet kabeh wong sak omah. Wong urusane semono akeh. Itu ya, Gus Dur. Paham? Jadi seperti halnya ketua NU tadi yang yakin bahwa Gus Dur itu wali dengan alasannya sendiri, alasan pribadi dan sosiologi tadi.
Karena kalau saya tidak pakai alasan. La ya'riful wali ilal wali. Kalau sampai kok tepuk-tepuk, ada wali kok tepukin bagaimana? nanti badal nggak jadi sih. Betul. Ini guyonannya Ainun Najib ini sampai sekarang malaikat mungkar nangkir belum ketemu sama Gus Dur. Karena ditunggu itu masih terus banyak orang. Jadi mungkar nangkir itu kan nanya itu setelah pada pergi semua. Ini sejak wafatnya sampai sekarang masih terus orang datang terus. Malaikat nggak datang sampai sekarang ini. Kalaupun datang itu Gus Dur sudah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Itu ciri-cirinya. Sampai kalau kepengin lihat wali ya gampang saja. La khaufun alaihim wa lahum yahzan. Dalilnya Quran asli. Udah ning di Jakarta gak dalil iku kok ditakokno dalilnya apa? Dalil Quran. Dalil Quran. Gus Dur itu la khaufun alaih wa la yahzan. Itu ciri-cirinya wali, orang tidak bisa ditaklukkan oleh ketakutan dan tidak pernah susah. Kok sampean mikirno Gus Dur seperti itu, wah susahmu mbah kaya apa? Mikir keluarga, mikir itu, mikir dunia. Gus Dur tidak pernah susah. Saya kira itu ada tausiahnya apa enggak tadi itu? Jadi sampai ambil dari sana itu. Ya, tausiahnya adalah kalau kita mengaku menyintai Gus Dur, kita harus berusaha semampu kita untuk meneladani semampu kita. Mampunya apa? Ada yang mampunya jadi kere, mampunya zuhud. Ini rada berat, ini yang kelasnya Kiai Husain ini. Kelasnya Kiai Husain itu yang zuhud itu. Jujur, udah gampang-gampangan aja, jujur, berani, ya, tanggung jawab, welas asih. Tadi dibacakan oleh tadi mukriknya tadi itu yang menjadi pegangan kiai-kiai NU sampai Gus Dur. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu pegangannya kiai-kiai menyontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah sendiri dalam ayat ini bahwa beliau azizun alaihi ma'anitum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Azizun alaihi ma'anitum. Berat terasa baginya kalau menurut terjemahannya Kementerian Agama, berat terasa bagi Kanjeng Rasul penderitaan umatnya. Kalau saya menerjemahkannya, Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Penuh perhatian terhadap umatnya, penuh perhatian kepada umat. Jangan sampai ada umatnya yang tersesat, jangan sampai ada yang menderita. Aisyah bil mu'minina raufur rahim. Itu yang akan ditiru oleh kiai-kiai. Karena itu saya mempunyai definisi sendiri. Kiai-kiai NU itu alladzina yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Kiai-kiai NU itu adalah kiai-kiai yang melihat umat dengan mata kasih sayang. Melihat orang tidak tahu diberitahu,
lihat orang bodoh dikasih pengajian, lihat orang yang ya kayak Gus Dur lah contoh yang paling jelas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi fatwa ya, bermanfaat untuk diri saya dan Anda sekalian. Saya kira cukup, Nyai. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairun nahdlatul ulama wa nahdin, wa khairu Indonesia wa Indonesiin. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cerita semasa hidup almarhum Gus Dur bersama Gus Mus yang tak banyak orang tahu. Semoga saja cerita tadi menjadi inspirasi bagi generasi muda demi terwujudnya bangsa yang maju yang berlandaskan ahli sunnah wal jamaah. Mari kita doakan semoga Gus Dur diampuni dosanya dan diterima amal solehnya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.